Salam sejahtera teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Oke, sebelum saya mulai membawakan materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Drive IQ. Kenapa? Karena materi ini saya ambil dari tim Drive IQ. Baik teman-teman semua, tema kali ini adalah fokus pengemudi. Dan topik yang saya bawakan adalah terus melakukan pemantauan bahaya. Oke, kita mulai ya. Teman-teman semua, pada saat kita mengemudi atau berkendara, ya, kita pasti memikirkan banyak hal, ya, untuk diantisipasi. Kenapa? Karena ada kondisi jalan dan lalu lintas yang terus berubah, gitu kan, terus berubah, ya. Untuk apa sih kita memikirkan hal-hal tersebut dan antisipasi? Ya untuk mendapatkan cara ya agar kita bisa menyesuaikan arah dan kecepatan kendaraan kita agar tidak terjadi benturan atau tabrakan ya kepada semua bahaya di jalan dan kepada pengguna jalan lainnya yang tidak dapat diprediksi. Itu maksudnya. Oke teman-teman semua, jadi apa bahaya di lingkungan berkendara itu? Ya, bahaya adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita menjadi cedera, gitu. Mulai dari bahaya yang terlihat seperti mobil yang mengerem di depan kita, ya, atau bahaya yang tidak terlihat di tikungan, ya, ada mobil atau traktor yang bergerak dengan lambat. Nah, itu bahaya-bahaya di lingkungan berkendara. Teman-teman semua, sebagai pengemudi atau pengendara, kadang kita merasa keterampilan persepsi bahaya itu lebih baik dibanding kondisi sebenarnya. Padahal belum tentu lebih baik, ya. Untuk merespon suatu bahaya, ya, kita harus bisa melihat dan memahami situasi bahaya tersebut, gitu. Masalahnya nih, banyak bahaya yang tidak terlihat. Bayangkan ya, coba bayangkan nih. Kita lagi berkendara, tiba-tiba ada mobil keluar dari tempat parkirnya. Nah, ini kan bisa terjadi tabrakan, gitu. Nah, gerakan apapun ya, sedikit dari suatu objek itu akan menarik penuh perhatian kita, ya. Nah, apabila ada gerakan sedikit, nah otak kita akan mengambil informasi ini, ya. Kemudian secara naluriah kita akan mengerem untuk menghindari tabrakan. Nah, jadi pada saat otak kita memutuskan untuk mengerem, ya, itu adalah respon 1 detik manusia. Plus perlu tambahan waktu lagi 3/4 detik sampai 1 detik untuk melakukan pengereman, ya. Kalau di mobil pindahkan kaki dari pedal gas ke pedal rem. Kalau di motor ada menggunakan rem yang di tangan dan ada juga menggunakan rem di kaki. Jadi itu adalah waktu reaksi yang diperlukan oleh manusia, ya. Yang pertama adalah ambil informasi untuk melakukan pengereman, dan yang kedua aksi pengereman itu sendiri. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, saat kita mengemudi atau berkendara, ya, semakin cepat kita melihat bahaya, semakin amanlah kita. Nah, seperti teman-teman ketahui, ya, salah satu penyebab kecelakaan adalah kegagalan melihat situasi berbahaya, ya. Jika kita gagal melihat kemungkinan bahaya di depan, ya, maka kita tidak akan dapat mengambil tindakan untuk menghindari bahaya tersebut, ya. Nah, oleh karena itu, ya, di sini
menjadi sangat penting, ya. Apa? Penglihatan kita, ya. Penglihatan kita adalah indera terpenting dalam berkendara. Kenapa? Karena 80% aktivitas berkendara adalah visual atau penglihatan. Saya ulang ya. 80% aktivitas berkendara adalah visual atau penglihatan. Sekarang kita bahas bagaimana sistem penglihatan kita bekerja, ya. Manusia punya dua sistem kesadaran penglihatan, ya. Yang pertama, penglihatan fokus atau visi fokus adalah tempat di mana kita membuat zona di area kecil dari suatu lingkungan, ya. Jadi fokus tuh. Yang kedua adalah penglihatan tepi, ya, adalah suatu kesadaran kita untuk melihat lingkungan jalan yang lebih luas. Nah, jadi gitu ya. Total area yang bisa dilihat oleh mata kita tanpa bergerak, ya, disebut bidang pandang. Nih, bidang pandang tanpa bergerak, ya, gitu. Nah, bayangkan ini bidang pandang, ada suatu gambar, ya. Nah, kita melihat gambar tersebut. Nah, masalahnya kita hanya bisa fokus ke satu titik dalam satu waktu saja, gitu. Misalkan ada mobil, nah saya bisa fokus ke satu mobil hanya dalam satu waktu. Nah, kemudian ada motor, kita lihat motor, kita lihat mobil lagi, gitu. Nah, karena kondisi seperti itu, sangat perlu bagi kita untuk melatih keterampilan, ya, pemantauan bahaya-bahaya ini secara terus-menerus, ya, supaya kita bisa memastikan ada apa saja di depan kita, seperti itu. Teman-teman semua, ya, kalau kita fokus kepada satu titik, ya, maka kesadaran kita menjadi kurang pada suatu gambar yang lingkungan yang besar, gitu. Nah, oleh karena itu, ya, untuk melatih keterampilan pemindaian, pemantauan dan antisipasi, kita perlu melakukan hal berikut, ya. Yang pertama, ya, lakukan pemantauan bahaya atau pemindaian, ya. Terus lakukan pemantauan, ya, bahaya, ya, pemantauan bahaya jarak jauh, ya, kemudian jarak menengah dan jarak yang di depan kendaraan kita, gitu kan, ya. Tuh. Tambah dengan melakukan pemantauan bahaya menggunakan kaca spion. Jadi mata kita bergerak melihat ke kaca spion. Seperti itu untuk memperhatikan situasi sekeliling, ya, di kendaraan kita, gitu. Yang kedua, periksa dan periksa ulang, ya. Setelah kita melakukan pemantauan bahaya di sekeliling, mulai dari jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat, ya, dan juga dengan kaca spion, ya, periksa lagi sekali lagi. Nah, bila itu masih belum cukup, maka kita harus melakukan pemeriksaan secara langsung, ya, dengan cara menoleh seperti ini, ya, kiri, gini, ya, atau kalau kita di mobil kita mau mundur, kita menoleh ke belakang, seperti itu. Ini dilakukan apabila kita mau bergerak, gitu ya, ya, kalau mobil mau masuk ke jalan, mau bergabung dengan kendaraan lainnya, gitu kan. Nah, seperti itu. Dan menoleh, memastikan ada apa di sekeliling kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, pengendara yang handal pun itu bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, fokuslah kepada pengguna jalan lainnya, ya. Fokus agar kita ada banyak waktu untuk merespon kepada bahaya-bahaya tersebut, gitu. Nah, kalau ada banyak waktu, kita akan menjadi lebih aman. Teman-teman semua, sebagai penutup,
Mari kita lihat cara kita mendekati dan menegosiasikan bahaya, dan tanyakan kepada diri kita beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apakah kita tahu apa yang terjadi di belakang kita sebelum kita melakukan perubahan arah dan kecepatan pada mobil kita? Yang kedua, apakah kita mampu merespon ya semua bahaya tanpa melakukan penyesuaian di detik-detik terakhir? Dan yang ketiga, apakah perlu kita menggunakan rem secara berlebihan? Nah, dengan memperhatikan dan mempelajari 3 hal tadi, itu kita akan terus belajar ya, meningkatkan keterampilan dan bisa menjadi pengemudi yang lebih aman. Terima kasih. Salam safety.